Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fazriatunisa dari kelas 8C dengan NIM 160900092. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema kejahatan komputer di masyarakat. Saya mengambil judul Phishing and Malware Attacks on Online Banking Customers in the Netherlands, a qualitative analysis of factor leading to victimization. Dengan penelitinya itu Jurgen Jansen dan Roger Lichfield. Tujuan dari penelitian ini tuh untuk menganalisa lebih dalam tentang perilaku dan karakteristik pelanggan bank atau biasa disebut nasabah yang mengarah ke viktimisasi yang disebabkan oleh serangan phishing dan malware. Untuk latar belakang sendiri, dalam kasus ini ada dua perspektif. Yang pertama, peneliti melakukan pendekatan kegiatan rutin untuk mempelajari karakteristik dan perilaku korban yang mempengaruhi viktimisasi. Studi kejahatan cyber telah menunjukkan korelasi antara viktimisasi pencurian identitas dan rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi. Aksesibilitas mengacu pada kelemahan dalam perangkat lunak yang dapat digunakan oleh penipu untuk menyerang pelanggan. Meskipun faktor ini menjelaskan viktimisasi untuk beberapa kejahatan dunia maya, studi Lichfield tidak memberikan bukti terkait dengan penipuan perbankan online. Jadi, si peneliti ini tuh menilai hasil ini dengan menggunakan metodologi yang lebih mendalam. Lichfield and Yar menunjukkan bahwa dampak signifikan dari elemen-elemen teori aktivitas rutin sangat berbeda antara berbagai jenis kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode wawancara untuk mengatasi masalah yang terlalu banyak menerapkan kebenaran analitik, yaitu mengukur jumlah item yang terbatas. PMT adalah teori kognitif sosial yang prediksi perilaku dan tampaknya berlaku untuk perbankan online. Peneliti berasumsi yang tidak mengambil tindakan perlindungan yang memadai atau tidak memiliki wali yang cakap di tempat dapat mempengaruhi viktimisasi. Lebih tepatnya, peneliti itu tidak menguji PMT secara kualitatif. Alih-alih kontraknya digunakan sebagai indikator tambahan yang mungkin menjelaskan viktimisasi penipuan perbankan online. Selanjutnya, ada hasil dari penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini menjelaskan 3 faktor. Yang pertama, anatomi serangan phishing dan malware. Serangan malware adalah bagian dari penyelidikan yang diselesaikan oleh polisi Belanda. Polisi Belanda itu menyelesaikan penyelidikan dari serangkaian serangan di mana situs web yang terinfeksi digunakan untuk menginstal malware secara otomatis di perangkat pelanggan ketika mengunjungi situs web tersebut. Ketika pelanggan mengirim uang online menggunakan perangkat yang dikompromikan, transfer terbesar telah dimodifikasi. Jumlahnya itu dibagi menjadi 2, di mana satu jumlah dikirim ke penerima asli dan satunya itu jumlah ke rekening bank yang gagal. Seseorang yang bertanggung jawab untuk mentransfer uang yang diperoleh secara ilegal kepada penipu. Pelanggan menyetujui transaksi karena penipuan modifikasi tidak terlihat di layar. Selain itu, transfer penipuan disembunyikan di layar. Ringkasan pembayaran itu hanya bisa diamati ketika masuk ke rekening bank online dengan perangkat yang tidak terinfeksi malware. Yang kedua, faktor kesesuaian. Faktor kesesuaian dari pendekatan kegiatan rutin
tampaknya tidak memiliki pengaruh tentang viktimisasi. Sebagian besar korban tidak mengaitkan nilai dengan viktimisasi. Peneliti tidak dapat secara langsung menemukan bukti untuk kriteria visibilitas sebagai faktor risiko. Beberapa responden datang dengan alasan lain mengapa mereka dianggap sebagai target yang cocok. Si peneliti bertanya kepada responden apakah mereka berpikir bahwa kejadian serupa akan terjadi lagi. Namun, responden mengindikasikan bahwa selalu ada kemungkinan. Yang ketiga, wali dan faktor pelindung yang mampu. Dalam penelitian tersebut mengindefinisikan wali yang cakap sebagai perilaku pencegahan responden mengenai keselamatan dan keamanan perbankan online. Pertama-tama, peneliti bertanya sejauh mana mereka menyadari ancaman bahwa mereka menjadi korban sebelum kejadian. Sebagian besar responden menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui phishing sebelum kejadian. Kedua, peneliti bertanya bagaimana mereka melindungi diri terhadap ancaman yang ditujukan perbankan online. Sebagian responden mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan perbankan online seperti menginstal antivirus, selalu mengupdate softwarenya, selalu memeriksa rincian pengiriman uang sebelum menyelesaikan transfer, menghapus email yang mencurigakan, dan lain sebagainya. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh nasabah. Sebagian besar menunjukkan bahwa mereka mematuhi aturan bank. Sebagian besar korban phishing mengakui bahwa mereka lalai dalam hal berbagi kode keamanan. Gimana sih? Singkatnya, wali yang cakap ada di sebagian besar kasus, dengan pengecualian 4 contoh seperti yang dilaporkan di bagian faktor kesesuaian. Namun, beberapa responden kesulitan berkaitan dengan variabel PMT dari efikasi respons, efikasi diri, dan biaya respons. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan 30 wawancara semi terstruktur dengan korban phishing dan malware, peneliti menemukan faktor target yang sesuai, yaitu pendekatan aktivitas rutin di mana memiliki pengaruh marginal pada viktimisasi. Sekitar sepertiga dari responden mengetahui bahwa mereka menjadi korban sebelum kejadian. Sebagian besar responden pernah mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari penipuan perbankan online. Namun, korban phishing lalai dan memberikan kode keamanan kepada penipu. Beberapa responden melaporkan memiliki kekurangan pengetahuan, keterampilan mengenai keselamatan dan keamanan perbankan online, dan sulit untuk melakukannya. Sejauh mana tindakan pelindungan dapat membantu mereka melindungi dari serangan penipuan? Hasilnya sejalan dengan literatur bahwa setiap orang rentan sampai taraf online viktimisasi penipuan perbankan. Dari perspektif pelanggan, kesadaran akan skema penipuan dan pelatihan tentang bagaimana menerapkan tindakan pelindungan sangat penting dalam menjaga keamanan perbankan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.